Jadi pada pagi ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan tentang Paskah. Paskah yang bermaksud kita merayakan kebangkitan Yesus yang telah mati. Waktu hari Jumat yang lalu kita memperingati Dia telah mati untuk kita. Sama seperti yang telah kita lakukan sebentar tadi tentang roti dan air yang telah kita ambil, melambangkan tubuh dan darahnya yang dicurahkan untuk kita. Sepatutnya kita tidak layak menerima keselamatan itu, tetapi oleh karena besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia melakukan itu oleh karena Dia mengasihi kita. Jadi saya ingin membawa kita untuk melihat tentang iman rasuli. Kita akan membaca bersama untuk merenungkan sebelum saya masuk kepada poin tentang Paskah. Apa yang ingin saya kongsikan tentang kebangkitan Yesus, tentang kuasa kebangkitan yang kita alami setiap hari. Kita lihat pengakuan iman rasuli di dalam slide saya yang kedua. Kita akan sama-sama membaca pengakuan iman rasuli dan kita mengimani bahwa ini adalah iman yang diakui oleh gereja-gereja awal daripada dulu sampai sekarang. Bahwa inilah pegangan kita. Kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persaudaraan orang kudus, kebangkitan tubuh, dan kehidupan kekal. Amin. Itu adalah pengakuan iman rasuli yang sepatutnya dihafal oleh kita, oleh anak-anak kita, sebagai tanda yang mana mereka harus mengerti bahwa Yesus yang telah lahir oleh anak darah Maria menjadi Tuhan kita, yang telah bangkit, yang telah mati dan bangkit daripada kematian, yang telah menyelamatkan kita. Itu adalah pengakuan iman rasuli. Nah, jadi melalui pengakuan iman rasuli yang telah kita ungkapkan tadi, ada satu kisah di dalam firman Tuhan. Mengapa daripada nama Paskah? Dari mana Paskah? Apa asal-usul Paskah itu? Dan Paskah adalah satu hari yang penting bagi orang Yahudi, yang mana memperingatkan mereka tentang nenek moyang mereka 400 tahun ditawan. Mereka menjadi tawanan, mereka menjadi hamba di Mesir. Pada waktu itu mereka berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan membawa mereka keluar daripada Mesir melalui Musa. Jadi pada waktu keluaran mereka, waktu mereka meminta supaya mereka keluar daripada Mesir, daripada perhambaan, orang-orang Mesir pada waktu itu, Firaun, tidak mengizinkan mereka keluar. Mereka mau dijadikan hamba kepada orang Mesir. Sudah 400 tahun. Mereka mau keluar tidak dapat, sepertinya tidak ada harapan. Lalu Tuhan memanggil Musa. Dia memberikan Musa perintah dan menyatakan bahwa ada 10 kutuk yang akan datang, yang menceritakan bahwa akulah Tuhan yang membawa engkau keluar daripada Mesir kepada tanah perjanjian. Dan pada hukum, pada tulah yang ke-10, pada tulah yang ke-10, yaitu maut, ada beberapa tulah yang datang dari awalnya. Dan tulah terakhir, di mana Tuhan yang berkuasa menyatakan bahwa akulah yang berkuasa, akulah yang benar. Dan pada waktu tulah terakhir ini, roh maut itu akan datang
Dan dia akan mengambil semua anak-anak sulung, baik manusia dan binatang, dibunuh semuanya. Dan bagi orang yang tidak ada darah anak domba, itu akan mati bagi orang Israel. Semua orang-orang yang ada di Mesir pada waktu itu akan mengalami kematian anak sulung mereka. Dan itulah yang ke-10, yaitu roh maut datang. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, supaya mereka menyembelih anak domba. Dan darah anak domba itu disapu di kedua belah pintu rumah. Dan juga di atas ambang pintu mereka. Seperti tanda salib ya. Sebelah-sebelah dan di atas. Dan barang siapa yang tidak ada darah itu, dengan domba yang sempurna, roh maut itu akan datang ke rumah dan mengambil nyawa anak sulung, baik manusia ataupun binatang. Itulah hari terakhir orang Israel berada di Mesir. Dan pada malam itu menjadi malam yang begitu sedih sekali. Dan itu Tuhan memberitahukan kepada orang Israel supaya mereka ingat bahwa Paskah bermaksud di dalam bahasa Ibrani Pesach, yaitu melewati dan menyelamatkan. Maksud melewati itu sebab mereka punya darah anak domba. Mereka memiliki darah anak domba tadi. Lalu roh maut itu akan limpas. Dia akan melewati rumah dan pergi kepada rumah yang tidak ada darah. Sebab itulah dinamakan Paskah. Paskah diingati di dalam perjanjian baru, yaitu memperingatkan kebangkitan Yesus, yang mana dia telah mengalahkan maut. Dalam perjanjian baru digambarkan bahwa Yesus adalah anak domba yang disembelih, yang sempurna, yang tidak ada duanya, yang tidak akan ada lagi. Bahwa dia disembelih untuk mengalahkan maut. Dia telah mati, mengalami maut itu sendiri. Dan pada hari ketiga dia bangkit daripada maut. Maksudnya dia mengalahkan roh maut itu dan dia bangkit. Oleh karena darah Yesus ada pada kita semua, kita mengalami kebangkitan itu pada hari ini. Amin. Sebab itulah kebangkitan Yesus yang kita raihkan pada Paskah hari ini punya maksud yang begitu penting bagi orang percaya. Amin. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagaimana kedua ini digambarkan daripada perjanjian lama itu terjadi di perjanjian baru. Mesti ada darah. Darah anak domba, yaitu Yesus sendiri, yang telah disapu di pintu. Tetapi darah itu mengalir di dalam kita pada hari ini. Itu akan dimenteraikan supaya roh maut, upah dosa adalah maut. Maut itu adalah dosa yang ada pada kita. Dia tidak berkuasa di atas diri kita lagi. Sebab itulah bagi kita hari ini, kita tidak takut dengan kematian. Seringkali pergi kubur, janganlah kamu seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebab orang yang tidak mengenal Tuhan takut dengan kematian. Itulah sebabnya setiap kali pelayanan kubur, kita seringkali memperingatkan bahwa setiap kita yang meninggal, itu bukan hanya meninggal saja, tetapi ada kebangkitan sama seperti Yesus yang telah bangkit dari kematian. Nah, apa yang ingin saya bawakan kepada kita pada hari ini tentang Paskah. Tema yang ingin saya bawakan kepada kita, yaitu masih ada harapan. Sebagaimana orang Israel pada waktu mereka di tanah Mesir 400 tahun, mereka tidak ada harapan. Lalu Tuhan melakukan sesuatu dengan darah, dilimpas, ya, dilewati dan diselamatkan. Sama juga apa yang dialami oleh Yesus. Dia telah melakukan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi dia menyediakan harapan buat kita. Ada harapan, ya, yang dilakukan. Aku telah mengalahkan maut, Yohanes 11 ayat 5. Aku hidup, Wahyu 1 ayat 18. Aku menyertai engkau, Yohanes 14 ayat 6. Mengapa saya ingin bawakan perkara ini dengan kita? Membawakan topik ini dengan kita tentang Paskah, yang mana masih ada harapan. Masih ada harapan.
pada waktu kebangkitan Yesus, saya ingin membacakan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 21 tentang kebangkitan Yesus. Selepas kebangkitan Yesus, apa yang terjadi? Petrus dan teman-teman, mereka tidak ada pengharapan. Guru mereka telah diambil. Mereka sepertinya tidak ada pengharapan. Kita lihat, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan dia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Lihat tindakan Petrus pada waktu Yesus telah bangkit. Walaupun Yesus telah berjumpa dengan mereka, mereka sepertinya masih lagi tidak tahu Tuhan sudah pergi dari kami. Walaupun Tuhan di dalam ayat sebelumnya, waktu Yesus bangkit daripada kematian, dia menampakkan diri kepada Maria, dia menampakkan diri kepada Petrus, walaupun mereka sudah melihat, tetapi sepertinya tidak ada hala tuju. Mereka sepertinya tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Sepertinya tidak ada harapan buat mereka, sebab orang mengejar mereka pada waktu itu. Nah, saya sambung lagi. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh." Lalu mereka menebarkan jala, dan mereka tidak dapat menariknya karena banyak ikan. Maka muridnya yang dikasihi itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, dia terjun dan dia mendapatkan Yesus. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api dan arang di atasnya, ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang kamu baru tangkap." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Sungguh pun demikian, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Nah, apa yang ingin saya bawakan kepada kita pada pagi ini tentang kebangkitan Yesus, yang mana memberikan kita pengharapan. Saya baru-baru ini mengalami satu situasi yang luar biasa, yang saya alami, stres yang saya alami. Ya, teman saya juga ada menghadapi hal yang sama. Ya, sebelum ini dia ceritakan tadi di bilik, seorang teman menceritakan dia mengalami masalah depresi oleh karena pekerjaan. Pada waktu Covid banyak yang dibuang kerja. Ya, jadi dia stres, mengalami stres yang berat, tidak dapat tidur. Tidak dapat tidur. Saya mengalami hal itu di dalam minggu ini. Tetapi ada 2 perkara yang Tuhan nyatakan kepada saya. Tapi saya mau memberitahukan bahwa saya pastor yang makan nasi, ya. Saya tidak merebus firman Tuhan untuk diminum. Saya juga manusia biasa, mengalami masalah, stres di dalam hidup oleh karena masalah yang datang kepada saya. Sampai saya tidak dapat tidur, berpikir bagaimana. Tetapi Tuhan mengatakan 2 hal dengan saya, membuatkan saya bersemangat kembali, yaitu I am Alpha and Omega. Bermaksud, akulah Tuhan yang sudah ada dulu dan ada pada masa depanmu. Kalau Tuhan adalah masa depan kita, untuk apa kita mau takut, betul? Dia memberitahukan kita tentang masa depan. Untuk apa kita takut lagi? Untuk apa saya risau tentang hari besok? Untuk apa saya risau tentang masa depan saya? Sebab I am Alpha and Omega, cukup. Dia memberitahukan saya. Dan yang kedua, dia memberitahukan I am a living God.
saya bukan Tuhan yang mati, saya hidup. Baru-baru ini, ya, sampai malam tadi tidak dapat tidur, tetapi dia memberitahukan kepada saya adalah Tuhan yang hidup. Dia hidup, dia betul-betul ada, bukan secara teologi, bukan secara Alkitab saja, tetapi dia betul-betul ada. Dia memberikan jalan kepada saya, walaupun saya tidak melihat mukjizat, tetapi saya dapat jalan. Tuhan membuka jalan satu persatu untuk saya keluar dari masalah saya. Mungkin Anda di dalam keadaan itu hari ini. Mungkin Anda di dalam keadaan depresi hari ini. Kamu tidak tahu apa yang mau kamu lakukan. Tetapi Yesus berkata, akulah Alfa dan Omega. Dia adalah masa depanmu. Baru-baru ini saya melayani di birthday seorang anak. Seorang anak yang menyambut hari jadi. Saya menceritakan ini. Tuhan adalah Alfa dan Omega. Kita mau supaya masa depan anak itu cerah. Biar dia mengenal siapa Alfa dan Omega. Ibu bapak memberitahukan kepada anak ini siapa masa depannya. Dia adalah Alfa dan Omega. Dia ada di masa depan kita. Amin. Jangan risau tentang masa depan. Itu yang Yesus katakan kepada saya. Satu persatu saya dilayani oleh Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang di dalam keadaan ini stres, tidak dapat tidur. Oleh karena keadaan jasmani kita yang mengalami masalah. Nah, itu yang dialami oleh Petrus pada waktu kebangkitan Yesus. Slide terakhir. Pada waktu kebangkitan Yesus, Yesus bangkit memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Kita boleh lihat di dalam Yohanes 20. Yohanes terakhir. Dia memberikan Roh Kudus kepada mereka dan juga dia fellowship dengan mereka. Maksudnya, dia bertanya kepada mereka, sudah makan gak? Ya, dia bertanya kepada mereka, sudah makan gak? Itu saja. Mereka cakap, saya belum makan sebab tidak dapat ikan. Kalau begitu, tebar jala kamu di sebelah siring kamu, di sebelah tepi kanan kamu. Itu bahasa yang mudah ya. Oi, sudah makan gak? Kalau kita di sungai dulu kan, kalau kita orang ulu. Oi, begitu kan? Kita panggil orang kalau jauh begitu, oi, sudah makan gak? Begitu. Mungkin terjemahan di sini sebagai orang Yahudi, tapi kita orang ulu terjemahan dengan oi, betul? Oi, sudah makan gak? Mari makan. Begitu. Yesus bertanya kepada muridnya, sudah makan? Dia tidak bagi tahu atau dia tidak. Ya, Yesus itu sangat simpel. Dia melayani kebutuhan. Dia melayani keperluan kita. Amin. Saya percaya setiap kita punya keperluan masing-masing. Ada yang di dalam keadaan sakit hari ini. Ada yang di dalam keadaan yang tidak tahu melakukan apa-apa. Oleh karena situasi yang berat dalam kehidupan kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya dia bangkit, pergi balik ke surga. Sudah selesai. Tidak. Dia masih ada. Dia bersama dengan murid-muridnya. Memberi mereka Roh Kudus, maksudnya penolong. Lalu dia tanya, sudah makan gak? Dia melayani mereka. Amin. Jadi Yesus bertanya kepada kita, sudah makan gak? Ya, mungkin ada yang tidak berkecukupan. Ada yang di dalam beban pada hari ini. Ada yang di dalam stres hari ini, tidak dapat tidur. Sama seperti saya. Tuhan Yesus datang, sudah makan gak? Ya. Marilah sarapanlah. Waktu mereka tarik ikan, belum ada ikan. Tapi Yesus sediakan ikan untuk mereka. Waktu mereka pergi pantai, sudah ada ikan. Dan roti tersedia. Amin. Dan ada lebihan dia di perahu. Banyak sekali. Tapi ikan dan roti siapa yang sedia? Yesus yang sediakan itu. Dia melayani keperluan kita. Dia bukan Allah yang jauh. Dia tidak terus pulang pergi surga. Dia tidak meninggalkan kita. Dia ada melayani keperluan kita. Amin. Siapa yang masih makan di sini, yang masih kerja, yang masih berusaha kerja, sebab ya jasmani kita perlu, keluarga kita perlu, ya. Yesus melayani kita. Dan selepas Yesus melayani mereka, lalu Petrus dia sadar. Dia tidak mau fokus kepada jasmani. Sebab Yesus menyatakan di dalam ayat yang seterusnya, pada waktu Yesus sudah melayani keperluan mereka, barulah Yesus
berkata kepada Petrus, bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah dombaku. Yesus memberikan visi kepada Petrus, amin. Dia memberikan harapan kepada Petrus. Dia memberikan hala tuju di dalam kehidupan Petrus. Jadi pada hari ini kebangkitan Yesus, kita tidak meraihkan dia dengan sebagai satu peristiwa yang penting saja. Tetapi dia adalah hidup. Dia melayani keperluan kita, kebutuhan kita. Dia melayani apa yang kita perlu di dalam kehidupan kita. Petrus stres, dia datang, sudah makankah? Mereka belum makan, mereka lapar, mereka jala ikan, mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Hilang hala tuju. Mungkin ada di antara kita pada hari ini yang sama seperti saya, mengalami hal yang membuatkan kita tidak dapat tidur, naik darah. Oleh karena keadaan yang tidak menentu dalam keluarga, untuk anak-anak kita, kita tidak tahu bagaimana caranya. Pertama kali Yesus datang kepada kamu, sudah makankah? Dia mau fellowship dengan kamu dulu. Selepas fellowship, baru dia beritahukan jalan kepada kamu. Anakku, inilah. Saya peluh sedikit ya. Dia memberitahukan jalan kepada kita. Selepas fellowship dengan mereka, selepas mereka makan, ya, selepas mereka makan, lalu dia beritahukan jalan kepada kita, amin. Yang tidak ada harapan, yang buntu dalam hidupnya, Tuhan Yesus mau kita fellowship dulu. Kita makan dulu, amin. Kita fellowship dengan dia dulu, cerita dulu. Selepas itu dia beritahukan, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah dombaku. Jadi dia memberitahukan next apa? Next apa? Next apa? Apa yang perlu kamu buat waktu kamu dalam masalah? Kamu tidak tahu, saya tidak tahu. Saya datang kepada Tuhan, tolong. Saya fellowship dengan Tuhan. Fellowship ya. Kita perlu fellowship dengan Tuhan pada waktu kamu dalam masalah. Kamu percaya bahwa dalam kamu sudah ada Roh Kudus. Yesus bangkit, dia beri kamu Roh Kudus. Dia beri kita Roh Kudus. Dan dia mau fellowship dia dengan kamu. Pada waktu kita hilang arah, tidak tahu pergi kemana, untuk membuat keputusan dalam hidup kita, fellowship dengan dia. Selepas fellowship, sudah makankah? Dia akan memberitahukan kita jalan. Amin. Jadi di dalam Yohanes menceritakan tentang bagaimana kita sebagai orang percaya, bukan hanya kita menyambut Paskah, ya, bukan memperingati kebangkitan Yesus, tetapi dia betul-betul ada di tengah-tengah kita. Pada waktu kamu perlukan dia, dia akan membisikkan di telinga kamu apa yang perlu kamu lakukan. Dia akan buka jalan untuk kamu saat tidak ada jalan. Amin. Saya di dalam keadaan itu beberapa bulan yang lalu, beberapa hari yang lalu. Tidak tahu apa yang perlu saya lakukan. Saya fellowship dengan dia. Lalu dia beritahukan saya apa yang perlu saya buat. Sepertinya jalan terbuka satu persatu. Ya, saya pastor, saya manusia biasa. Saya mengalami apa yang kamu alami. Saya mengalami hal yang seperti ada seorang yang saya layani. Mereka di dalam keadaan terdesak, hilang pekerjaan, tidak diambil kerja oleh karena sakit. Mereka terpaksa menjual rumah. Saya melayani mereka. Dan selepas saya melayani mereka, tiba-tiba terjadi kepada saya. Jadi apa yang perlu saya lakukan? Saya datang kepada Tuhan, fellowship dengan dia. Dia tidak mau sesuatu yang rohani lah, ya. Dia mau be real, be man, ya. Dia mau kamu, ya. Dia tidak mau kamu seperti pastor. Dia tidak mau kamu seperti pendoa. Dia mau kamu jadi seperti kamu. Tidak ada yang lain. Dia mau fellowship. Dia tanya sudah makan ke belum dengan Petrus. Jadi pada hari ini, kebangkitan Yesus yang kita raihkan bukan hanya sejarah, bukan hanya sesuatu hal yang teologi, tetapi ini adalah hidup. Saya share keadaan hidup saya, oleh karena dia hidup. I am Alpha and Omega. Untuk apa kamu takut dengan masa depan? Untuk apa kamu risau dengan anak kamu? Untuk apa kamu risau dengan keturunan kamu? Mulai hari ini,
Saya berdoa dalam nama Yesus, keturunan saya, generasi selepas saya berdoa walaupun saya belum mengenal mereka. Amin. Jadi hari ini, I am Alpha and Omega. Dia ada di masa depan. Mulai hari ini fellowship dengan dia. Jadi pada hari ini, saya ingin berdoa untuk Anda. Mungkin ada di antara kamu yang tidak dapat tidur karena masalah. Yang buntu dengan jalan hidup. Tidak tahu apa yang perlu kamu pilih. Tidak tahu apa yang perlu kamu buat. Saya buntu. Tetapi Tuhan Yesus telah bangkit dari kematian. Dia telah memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya. Tetapi mereka masih bingung apa yang mereka perlu lakukan. Petrus berkata, saya balik lagi, saya mau jadi penjala ikan. Dia turun ke laut. Tapi Yesus panggil dia, oi Petrus, oi sudah makan kah? Dia tanya sudah makan kah dulu. Dia melayani keperluan kita. Dia tanya kepada kamu, bagaimana keadaan kamu hari ini? Dia tanya kamu. Dan apa jawaban kamu kepada dia? Dia mau kamu fellowship saja. Selepas itu, selepas kamu fellowship dengan dia, dia akan beritahukan jalan, visi. Dia beritahukan kamu ada harapan, ada visi. Dia beritahukan kepada kamu apa yang perlu kamu lakukan. Sama seperti apa yang saya alami pada minggu yang lalu. Khotbah saya berbeza sebenarnya. Tidak seperti ini, tapi dia menegur saya, dia suruh saya sampaikan bahwa ada jalan. Amin. Kebangkitan Yesus memberikan jalan keluar. Masih ada harapan. Coba katakan kiri kanan, masih ada harapan. Masih ada harapan. Sebab dia hidup, masih ada harapan. Amin. Jadi mari kita tutup mata kita. Kita datang kepada dia pada pagi ini. Kita tutup mata kita. Mungkin ada di antara kamu yang sama seperti situasi saya pada hari ini. Bingung, tidak tahu apa mau lakukan, stres. Sebab stres tidak dapat tidur. Kamu tidak sadar kamu stres. Membuatkan kamu tinggi darah. Kamu katakan, oh saya tinggi darah sejak. Rupa-rupanya kamu stres. Kalau kamu sama seperti saya, letakkan tangan kamu di dada. Saya ingin berdoa untuk Anda. Allah yang kita sembah adalah Allah Roh. Di mana ada Roh, di situ ada kemerdekaan. Hari ini saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saya istiharkan Allah yang hidup hadir di dalam hidupmu saat ini. Akan berfellowship dengan kamu saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, saya berdoa setiap tangan yang diletakkan di dada pada hari ini. Saya berdoa Tuhan, Engkau buka mata. Engkau buka mata rohani kami untuk melihat ada jalan, ada harapan di dalam kehidupan kami. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus penolong kami. Nyatakan jalan mana yang perlu kami ambil, apa yang perlu kami lakukan, apa yang perlu kami perbuatkan. Bukakan kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, hari ini Engkau melihat tangan-tangan yang diletakkan di dada. Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup. Hari ini saya istiharkan dalam nama Tuhan Yesus, Engkau hidup di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berserah kepada Engkau. Nyatakan jalan itu kepada kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati.